Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, peserta Baitul Arqam mahasiswa Alostudi atau Bamas Universitas Muhammadiyah Pringsewu yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam, Rabb yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam acara Baitul Arqam mahasiswa Alostudi. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa untuk beristiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Saudara sekalian, peserta Bamas yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi yang bertemakan tentang profil kader dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Di kesempatan ini materi akan berbicara tentang bagaimana wujud atau profil gambaran seorang kader Muhammadiyah, dan kita akan nanti berbicara tentang 15 tokoh Muhammadiyah. Yang 15 tokoh itu merupakan ketua-ketua Muhammadiyah di pusat. Baik, kita akan mengawali dari pengertian kader. Apa itu kader? Kalau kita berawal dari bahasa Yunani, secara bahasa bahwa kader adalah bingkai. Kalau kita punya foto, maka foto itu dibingkai. Maka pengindah, penggerak, menjadi inti dari foto itu, maka dia menjadi bingkai. Selanjutnya, kalau kita melihat dari secara istilah, pengertian kader adalah kelompok manusia yang terbaik karena terpilih merupakan inti kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen. Maka kalau secara terminologi, secara istilah, maka kader itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikader, digembleng, yang secara sistematis sehingga dia mampu menggerakkan organisasi. Pertanyaan selanjutnya, apa itu kader Muhammadiyah? Kader Muhammadiyah adalah tenaga inti dalam persyarikatan yang menggerakkan organisasi ke arah tercapainya tujuan Muhammadiyah. Maka siapa itu kader? Mereka yang ada di depan, mereka yang ada di jantung gerakan Muhammadiyah, yang mana semua bergerak untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini kader. Maka apapun yang kita lakukan yang hari ini ada di Muhammadiyah, masuk di organisasi terstruktur ataupun tidak, maka ketika dia bergerak menjadikan satu komponen yang besar, melakukan hal-hal untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah, melahirkan, menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya, maka dia adalah kader. Tapi ada secara fungsi. Kader berfungsi untuk menggerakkan organisasi, kader berperan sebagai kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Yang mana basis gerakan seorang kader itu ada 4. 1, kader bisa menjadi pimpinan. 2, kader ada di organisasi otonom Muhammadiyah. 3, kader itu ada di amal usaha. 4, kader itu ada di jamaah. Maka seorang kader tidak hanya ada dalam persyarikatan Muhammadiyah, tidak hanya ada di organisasi Muhammadiyah, tapi seorang kader juga harus berkarya menggerakkan umat ini di semua jamaah. Maka saudara sekalian, hari ini Anda ada yang di keguruan, bisa jadi kader menjadi kader pendidik. Hari ini Anda ada di kesehatan, di fakultas kesehatan, Anda bisa menjadi kader penggerak kesehatan sesuai dengan keilmuan dan yang diinginkan oleh Islam. Saudara yang hari ini ada di fakultas ekonomi misalkan, mewujudkan ekonomi yang arif, dinamis, yang mampu mensejahterakan masyarakat yang diinginkan oleh Islam, dan seterusnya. Maka hari ini memandang kader Muhammadiyah bukan hanya mereka yang ada dalam organisasi, tapi bagaimana mereka mampu menggerakkan dirinya sebagai komponen yang intinya adalah mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Nah, sekarang bagaimana sih profil kader Muhammadiyah itu? Profil kader Muhammadiyah itu menunjukkan integritas dan kompetensi. Ada 3 kompetensi yang saya ingin sampaikan di sini. Walaupun secara
pengkajian lebih lanjut, profil itu banyak kompetensinya. Tapi kita akan membahas 3. Yang pertama, kompetensi keberagamaan. Yang kedua, kompetensi akademis dan intelektual. Yang ketiga, kompetensi sosial kemanusiaan. Apa itu kompetensi keberagamaan? Yang diharapkan dari kader Muhammadiyah, profil kader Muhammadiyah, maka secara keberagamaan mereka harus murni akidahnya, kuat ibadahnya, ikhlas, sidik, amanah, dan berjiwa gerakan. Maka seorang kader itu punya salim, kebaikan akidah, salimul ibadah, dan dia bergerak terus dengan kearifan keagamaannya, mampu baligu anni walau ayah, menjadi agen-agen perubah dalam bidang keagamaan. Yang kedua, kompetensi akademis dan intelektual. Apa itu? Dia fatona, semangat tajdid atau berkemajuan, istiqomah, etos belajar dan moderat. Maka seorang kader Muhammadiyah itu punya sifat dinamis, humanis, dia transformatif, bergerak cepat, memberikan kearifan-kearifan, memberikan pemikiran-pemikiran yang mampu diterima pada tataran intelektual maupun dalam tataran kemasyarakatan. Yang ketiga, kompetensi sosial kemanusiaan. Apa itu? Kesalehan, kepedulian sosial, suka beramal, keteladanan, dan tahblik. Ini penting. Ini penting. Nah, Muhammadiyah itu secara gerakan, ada gerakan yang namanya gerakan sosial. Maka Muhammadiyah itu punya panti asuhan, punya sekolah, punya perguruan tinggi yang hari ini kita semua ada di dalamnya. Ini adalah gerakan kesalehan Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah menggerakkan gerakan sosialnya. Ada teologi al-ma'un yang membantu fakir miskin, membantu yatim piatu. Ini bagian dari gerakan Muhammadiyah dan itu harus digerakkan oleh kader Muhammadiyah. Selanjutnya saudara, ada dalam menggerakkan kita harus mencontoh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Saya akan menyampaikan ada 15 tokoh. Saya akan runtutkan satu persatu agar kita memandang bahwa Muhammadiyah itu sangat kaya dari sisi ketokohan dan itu bisa menjadikan suri toladan, menjadi contoh, dan kita tidak boleh melebihi contoh dengan Muhammad Rasulullah. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah 1912. Beliau adalah tokoh Islam yang gerakannya pertama memurnikan ajaran Islam. Beliau perintis pendidikan, beliau pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi gerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad di awal bukan saja gerakan keagamaan, tapi gerakan sosial. Pemurnian akidah, tapi memurnikan jasmani, kekuatan gerakan sosial. Itu yang pertama, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, ada Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim mendirikan Majelis Tarjih yang sekarang menjadi pokok ajaran Islam, pandangan Muhammadiyah, dianalisis, dikaji dalam Majelis Tarjih. Beliau mendirikan Orto Muhammadiyah, ada Nasyiatul Asyiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Kepedulian seorang Kiai Haji Ibrahim yang memandang gerakan Muhammadiyah itu tidak bisa digerakkan oleh kalangan tua, tapi kalangan muda. Yang ketiga ada Kiai Haji Hisham, seorang yang pandai dalam bidang pendidikan dan tertib organisasi. Ini digerakkan olehnya untuk memperkuat Muhammadiyah sehingga pendidikan pesat, sehingga organisasi Muhammadiyah secara manajemen itu tertata rapi. Yang selanjutnya, yang keempat ada Kiai Haji Mas Mansur, seorang yang tokoh keislamannya tidak diragukan lagi. Dari beliau lahir landasan ideologi langkah 12 dan masalah 5 yang ini menjadikan khitoh perjuangan Muhammadiyah jadi landasan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah, dan sampai hari ini pemikiran-pemikiran beliau masih tetap bisa kita pakai. Saudara sekalian, peserta Bamas yang berbahagia. Yang keenam ada Ki Bagus Hadikusumo. Ini pahlawan nasional, darinya lahir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Beliau ada pada masa Jepang dan bahkan beliau adalah salah satu 5 daripada penggagas Pancasila. Selanjutnya ada Mas Mansur yang beliau lebih kepada akhlak, lebih kepada kualitas ukhuwah Islamiyah Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah. Selanjutnya ada Haji Muhammad Yunus Anis, ada Kiai Haji Badawi, ada Fakih Usman. Nah, di Fakih Usman ini pun lahir landasan ideologi Muhammadiyah yang hari ini dipakai untuk bergerak Muhammadiyah. Apa itu? Matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah dan Khitoh Ponorogo. Ini dilahirkan pada zaman
Kiai Haji Fakih Usman, yang beliau itu membuat tulisan dari judul apa Muhammadiyah itu, apakah Muhammadiyah itu. Dari situ terlahir pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dan mungkin kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari tulisan-tulisan tokoh-tokoh ini. Selanjutnya ada A.R. Fakhrudin. A.R. Fakhrudin ini seorang tokoh Muhammadiyah yang pada Orde Baru, dan beliau mengemas dakwah itu indah, sehingga pemerintah, sehingga kalangan banyak orang mengagumi beliau, bukan saja dari kalangan Muhammadiyah tapi juga kalangan di luar Muhammadiyah. Beliau melahirkan yang namanya Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah atau GJDC, yang ini menjadikan satu prioritas seharusnya oleh kita sebagai kader Muhammadiyah dan saudara sekalian yang hari ini ada di kampus masing-masing, di fakultas masing-masing. Secara jamaah Anda bisa menggerakkan kemampuan Anda, baik kemampuan intelektual Anda atau kemampuan keberagamaan. Selanjutnya ada Kiai Haji Ashar Basir, perumus nilai-nilai dasar dan peningkatan peran umat. Terus ada Profesor Dr. Haji Amin Rais yang kita kenal dengan gerakan politiknya yang luar biasa, pemikiran-pemikirannya walaupun tidak diterima sampai tua pun hari ini beliau masih menggerakkan politik nilai, adiluhung, kearifan-kearifan yang harus diangkat, bahkan keadilan-keadilan. Selanjutnya ada Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ini beliau dengan pemikiran-pemikirannya melahirkan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dengan pemikirannya peran Muhammadiyah di kebangsaan cukup luar biasa. Yang selanjutnya ada Profesor Dr. Haji Din Samsudin, ini menjadikan tokoh internasional, tokoh peneguh ideologi, pencerah peradaban, yang pemikiran-pemikiran beliau juga luar biasa. Yang terakhir, tokoh Muhammadiyah yang ke-15, yang hari ini masih jadi Ketua PP Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Haidar Nasir, yang beliau memiliki mentransformasikan gerakan Muhammadiyah, ada Islam berkemajuan. Jadi beliau berpikir bahwa kader Muhammadiyah itu harus produktif, memberikan kontribusi pada persoalan umat, kebangsaan, dan dunia. Saudara sekalian, di terakhir saya ingin menyampaikan beberapa tulisan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditelurkan, dan ini menjadi bisa jadi satu titik kekuatan seorang kader Muhammadiyah. Apa tulisan beliau? Kata beliau begini: menjaga dan memelihara Muhammadiyah bukanlah suatu perkara yang mudah. Karena itu akan senantiasa berdoa setiap saat, hingga saat-saat terakhir aku akan menghadap kepada Allah atau Ilahi Rabbi. Aku juga berdoa berkat dan keridhaan serta limpahan rahmat karunia Allah agar Muhammadiyah tetap maju, bisa memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia sepanjang sejarah dari zaman ke zaman. Jelas pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menitipkan Muhammadiyah, di akhirnya pun beliau berdoa kepada Allah agar Muhammadiyah ini memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Maka Muhammadiyah, kita ada di dalamnya, menjadi kader Muhammadiyah harus menjadi solutif, menjadi orang-orang agen perubahan dalam persoalan-persoalan keumatan, persoalan bangsa, persoalan-persoalan yang hadir dalam agama ini. Maka hari ini mari kita bergerak. Yang hari ini ada dalam Muhammadiyah, walaupun backgroundnya masing-masing, tapi Anda hari ini dididik Muhammadiyah. Ayo kita bergerak untuk Islam melalui kemampuan Anda masing-masing. Silahkan dengan kesehatannya, silahkan dengan pendidikannya, silahkan dengan ekonominya, silahkan dengan hukumnya, silahkan dengan kemampuan apapun. Terakhir, ada khitoh yang namanya khitoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada 6. Pertama, tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lainnya. Itu kader. Tidak menduakan Muhammadiyah. Tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik. Saya kira itu harus ada dalam jiwa kader Muhammadiyah, termasuk saya. Yang ketiga, tidak sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian. Hati-hati, ini yang ada di Muhammadiyah. Maka saudara sekalian yang hari ini ada di Muhammadiyah, memproses untuk menjadi kader, jangan sombong. Keempat, tidak juburiah, ujub, kikir, takabur, dan ria. Nah, ini sering menjadi penyakit kader. Maka hati-hati sebagai kader Muhammadiyah, jangan sampai juburiah ini hadir kepada kita. Khitoh yang ke-5,
mengorbankan harta benda, pikiran, tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Ini maka hari ini kita ada di Muhammadiyah, apapun yang kita keluarkan dengan tenaga, pikiran, biaya yang ada, mari kita ikhlaskan. Mari kita jadikan ini sarana ibadah. Dan hari ini kader Muhammadiyah harus mulai belajar untuk itu. Yang terakhir, kita Ahmad Dahlan, yaitu bersungguh hati terhadap pendirian. Jadi mari kita istiqomah berkomitmen hari ini ada di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Mari kita berkomitmen untuk menjadi diri kita masing-masing. Hari ini kalau menjadi mahasiswa, mari kita menjadi mahasiswa yang unggul, yang islami, yang mampu berdaya saing di dunia luar secara nasional maupun internasional. Maka mari kita totalitaskan kemampuan kita masing-masing. Di Muhammadiyah ini kita berproses, latar belakang kita saya tahu bermacam-macam dan bermacam-macam organisasi, tapi mari kita belajar, mari kita memahami Muhammadiyah sedikit demi sedikit sehingga kita bisa berproses untuk menjadi kader Muhammadiyah, baik dalam organisasi di persyarikatan, baik di umat maupun di bangsa. Itu saja saudara sekalian, terima kasih. Materi tentang profil kader dan tokoh-tokoh Muhammadiyah kita nanti bisa berdiskusi di Google Classroom. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya pengetahuan bagi saya dan saudara sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalam wa mastirun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.